Selamat siang kepada Pak Ali dan Mas Takbira. Perkenalkan kami dari kelompok 11C akan menjelaskan seputar tentang tugas struktur baja yang telah diberikan kepada kita. Saya Kenneth Wijadi. Saya Hilmi Widiantoro. Saya Liantin Fortuna Hertansyah. Boleh next slide, Mas Hilmi. Jadi untuk struktur baja yang kami gunakan adalah Cafe Silol Coffee and Eatery yang terletak pada Jalan Suroto, Kota Baru, Kota Yogyakarta. Di sini terdapat beberapa gambar yang sudah kami ambil. Bisa dilihat ini merupakan gambar dari baja pada lantai 1. Terlihat kolom dan baloknya. Sementara ini adalah gambar yang terdapat pada lantai 2. Ya, ini merupakan gambar potongan memanjang dari silol dengan jarak antar kolom 370 cm atau 3,7 meter, dan juga pada ketinggian lantai 1 3,7 meter juga, dan ketinggian lantai 2 3,58 meter. Dan ini merupakan denah dari Cafe Silol. Terdapat kolom yang 3 kali 5 kolom, sehingga total terdapat 15 kolom baja yang terdapat di Silol. Untuk kolom di Cafe Silol sendiri menggunakan dengan ukuran 350 kali 350 dengan identitas baja yang bisa dilihat di pada layar, dengan tinggi dan lebar 350 mm, tebal badan 12 mm, tebal sayap 19 mm, dan lainnya bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk balok pada Cafe Silol menggunakan wide fence beam dengan ukuran 200 kali 150 yang ukurannya bisa dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permodelan dari rangka baja pada silol diterapkan pada SAP 2000. Pertama-tama langkahnya adalah menggunakan create new model, kemudian memilih opsi grid only, kemudian akan muncul pop-up seperti pada gambar seperti ini. Kemudian pilih OK, lanjut. Kemudian akan muncul model dari grid SAP 2000. Setelah itu klik kanan mouse. Setelah itu akan muncul pop-up pada gambar yang kiri. Kemudian pilih modify atau show system. Lalu muncul pop-up sebelah kanan, gambar sebelah kanan, define grid system data. Lalu diubah sesuai dengan bentang yang ada pada Cafe Silol, yaitu pada sumbu X. Oh ya, sebelumnya display grid S-nya diganti spacing terlebih dahulu. Untuk dari spacing dari grid A ke grid B yaitu 3,7, kemudian dari grid B ke grid C 3,7. Kemudian untuk sumbu Y-nya karena permodelan dari SAP ini 2 dimensi, untuk sumbu Y diisi 0. Kemudian untuk sumbu Z bentang kolom lantai 1 sepanjang 3,7 meter. Kemudian untuk bentang kolom lantai 2 sepanjang 3,58 meter. Kemudian oke. Lanjut ke define material. Untuk material baja yang kami gunakan berdasarkan SNI nomor 3 1729 tahun 2002, kami menggunakan mutu baja BJ37 dengan FY sama dengan 250 MPa, FU sama dengan 370 MPa, dan modulus elastisitas 200.000 MPa. Kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut. Diisikan weight per unit volumenya 78,5 kN. Lalu pop-up tersebut diisi sesuai dengan
baja BJ37. Kemudian diklik OK. Lalu masuk ke draw frame and design assign join. Ini untuk menentukan dari tumpuan dari rangka baja tersebut. Pilih fix join atau tumpuan pin, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya define frame section untuk kolom ukuran 350 x 350. Kami menggunakan SNI 077178 tahun 2006 yang tertera pada gambar sebelah kiri sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Kenneth, profilnya seperti itu. Kemudian diinputkan pada define frame section seperti pada gambar sebelah kanan. Section name-nya diisi kolom profil H dengan dimensi 350 x 350. Kemudian outset height-nya ini diisi 350 meter atau 0,35 meter. Kemudian dilanjutkan dengan input selanjutnya seperti pada gambar sebelah kiri. Jangan lupa juga untuk materialnya gambar sebelah kanan ini di pojok kiri bawah ada material. Jangan lupa diganti BJ37 sesuai define material sebelumnya. Kemudian klik OK. Lalu selanjutnya define frame section untuk balok ukuran 200 x 150. Kami menggunakan SNI seperti sebelumnya, yaitu SNI 077178 tahun 2006 seperti tertera pada gambar sebelah kiri. Lalu diinputkan pada frame section, diberi nama balok WF 200 x 150. Input seperti gambar sebelah kiri. Dan seperti tadi, jangan lupa materialnya diganti dengan BJ37, kemudian klik OK. Lalu setelah menentukan frame section, lalu dilanjutkan dengan assign frame section yang sudah dibuat dengan cara mengklik pada batang balok yang akan desain sebagai balok WF 200 x 150. Kemudian di OK, kemudian untuk kolom H 350 x 350 diklik batangnya terlebih dahulu, kemudian assign frame section-nya diisi kolom H 350 x 350, kemudian OK. Kemudian lanjut berikut muncul tampilan gambar assign frame seperti ini. Apabila sudah sesuai, lanjut ke step selanjutnya yaitu define load pattern. Define load pattern ini kami dapatkan dari file PowerPoint dari asistensi umum struktur baja. Seperti ini dengan load pattern name DL, type date dengan self weight multiplier yang 1, dan untuk di bawahnya seperti muncul pada gambar berikut. Jangan lupa untuk yang X auto lateral load pattern-nya diganti non terlebih dahulu, sedangkan untuk yang X otomatis auto lateral load pattern-nya diganti IBC 2012. Apabila sudah, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya define load combination. Define load combination ini gunanya untuk memproyeksikan beban-beban yang sudah ada, kemudian kombinasi apa yang akan digunakan seperti itu. Dengan cara akan muncul pop-up seperti pada gambar sebelah kiri, kemudian nanti add new combo. Setelah mengeklik add new combo, akan muncul pop-up sebelah kanan. Diberi nama sesuai dengan load combination yang diinginkan, yaitu misalnya 1,2 DL plus 1,2 ADL plus 1,6 LL. Kemudian tabel sebelah bawah diisikan scale vector sesuai dengan load combination name yang ada pada atas gambar. Apabila sudah semua, klik OK. Lalu akan kembali ke gambar pada sebelah kiri, diisi semua load combination yang ditentukan.
Apabila sudah, klik OK. Lalu masuk ke step selanjutnya yaitu perhitungan beban mati tambahan atau ADL. Beban mati ini kami dapatkan dari perhitungan Excel sebagai berikut. Untuk lantai 1, berat jenis beton, kami plat lantai pada Cafe Silol yang kami analisis menggunakan plat lantai beton, sehingga beban plat lantainya merupakan beton dengan berat jenis 24 kN per meter kubik. Dengan tebal plat lantai 12 cm atau 0,12 meter. Kemudian lebar tributary area diambil dari setengah bentang, yaitu setengah dari 3,7 meter. Beban mati plat merata didapatkan dari berat jenis beton dikali tebal plat lantai dan lebar dari tributary area. Beban plat lantai 1 dengan plat lantai 2 kurang lebih sama. Kemudian lanjut ke beban MEP. Beban MEP-nya sendiri untuk P-nya 0,01 kN per meter persegi. Dengan lebar tributary area sama yaitu 2,85 meter. Kemudian beban mati MEP meratanya sebesar 0,0285 ini berasal dari beban mati MEP dikali dengan lebar tributary area. Kemudian untuk beban rata ADL secara keseluruhan berasal dari beban plat lantai dan ditambah dengan beban MEP, yaitu 8,208 ditambah 0,0285 kN per meter. Kemudian dari Excel ini diinputkan ke SAP 2000 seperti ini dengan cara assign frame load, kemudian klik balok yang terkena beban mati tambahan tersebut, yaitu ada 4 balok. Kemudian diisikan beban rata yang sudah tertera pada Excel sebelumnya. Setelah itu perhitungan beban hidup atau lift load berasal dari beban hidup atau P, yaitu 4,79 kN per meter persegi dengan lebar tributary area sama yaitu 2,85 meter. Kemudian beban hidup merata tertera sebagai berikut yaitu 13,65. Dari diketahui beban hidup struktur merata ini kemudian diinputkan ke SAP, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi, frame load, klik balok yang terbebani, lalu diinputkan beban rata dari lift load tersebut, yaitu 13,65 kN per meter. Kemudian perhitungan dari beban gempa atau earthquake itu berasal dari beban mati setiap lantai ditambah dengan beban mati tambahan, kemudian ditambah dengan 0,25 beban hidup seperti tertera pada gambar Excel berikut ini. Kemudian beban gempanya sendiri nilainya adalah 0,1 dikali dengan massa total dari tiap lantai. Misalkan untuk yang lantai 1 0,1 dikalikan 102,316. Kemudian didapatkan hasil 10,23. Seperti itu seterusnya dengan lantai 2. Setelah itu, setelah diketahui beban gempa, diinputkan pada SAP 2000 dengan cara join load, kemudian klik join yang terbebani gempa, yaitu di sebelah kiri pada sambungan. Untuk sambungan di lantai 1 menggunakan beban gempa lantai 1, sedangkan untuk join lantai 2 menggunakan beban gempa lantai 2. Kemudian next, mengecek selisih massa portal dari hitungan Excel dengan hasil output dari SAP. Untuk memunculkan hasil output dari SAP dapat dilakukan dengan mengklik display pada menu di atas, kemudian klik opsi show tabel. Kemudian muncul pop-up seperti gambar pada yang di atas ini sesuai dengan kombinasi yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian dari output SAP ini kita ambil global FZ-nya, kemudian diinputkan pada Excel beban.
seperti yang di bawah ini, load combination. Misalkan untuk kombinasi 1,2D plus ADL plus 1,6 LL dari sub didapatkan data sekitar 509,9, sedangkan berdasarkan hitungan Excel didapatkan 507,63, sehingga error yang muncul adalah 0,4%. Seperti itu selanjutnya dengan load combination lain. Dan kami mendapatkan error rata-rata kurang lebih 0-1%. Kemudian next ke running load. Jadi setelah assign semua beban yang ada, kemudian lanjut running atau pembebanannya itu dijalankan. Seperti pada gambar berikut, untuk modal dan X otomatisnya di do not run, sedangkan yang untuk yang lain DL, LL, ADL, dan beban gempanya di run. Kemudian klik run now. Kemudian akan muncul beberapa momen BMD dan SFD sebagai berikut dengan masing-masing kombinasi yang tertera. Berikut ini merupakan momen dan shear force dari kombinasi beban 1,2 DL plus ADL plus 1,6 LL. Kemudian lanjut untuk kombinasi beban 1,4 LL sebagai berikut. Kemudian kombinasi beban selanjutnya seperti ini. Untuk kombinasi beban selanjutnya 1 DL 1 LL sebagai berikut. Dan kombinasi terakhir yaitu 1 DL plus 1 ADL plus 0,3 LL sebagai berikut. Kemudian setelah mengetahui pemodelan kombinasi beban, lanjut pada structure check design. Berikut ini. Ini untuk menentukan beban untuk masing-masing bentang nantinya. Jangan lupa untuk meng-uncheck bagian automatic design load combination. Kemudian klik OK. Lalu lanjut ke penghitungan faktor kekakuan. Untuk GA, ini untuk batang pinggir atas didapatkan dari nilai dari IY. Untuk pinggir atas, IY dibagi dengan panjang bentang dari kolom bagian atas, kemudian dibagi dengan untuk batang pinggir atas, GA didapatkan dari jumlah pembagian momen inersia kolom dibagi dengan panjang bentang kolom itu sendiri, kemudian dibagi dengan jumlah pembagian dari momen inersia arah Y dari balok dibagi dengan panjang bentang balok. Sedangkan itu untuk GA pada join bagian atas. Untuk GB meninjau pada join bagian bawah sama didapatkan dari jumlah pembagian dari momen inersia arah X, yaitu momen inersia kolom dibagi dengan panjang bentang kolom, kemudian dibagi dengan jumlah pembagian momen inersia arah Y, yaitu dari balok dibagi dengan panjang balok. Kemudian setelah didapatkan GA dan GB, lalu ditarik garis seperti pada gambar sebelah atas ini. Ditarik garis, yaitu misalkan GA 5 sedangkan GB 10, akan garis tersebut akan melewati nilai K, kemudian nilai K tersebut dibaca. Untuk GA dan GB sendiri didapatkan nilai K sekitar 0,94. Untuk mencari nilai K yang lain dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian setelah menentukan nilai K, kekakuan, kemudian diinput dari faktor kekakuan tersebut ke sub 2000 dengan cara memilih opsi still design, kemudian design info, lalu diklik opsi override. Kemudian pada
item nomor 22, yaitu effective length vector atau K1 major, diganti kekakuan sesuai dengan perhitungan dari Excel seperti tadi. Untuk K1 sendiri merupakan digunakan untuk bentang untuk batang tak bergoyang, sedangkan untuk K2 digunakan untuk batang bergoyang. Karena pada kasus ini beban gempa terletak pada join, sehingga seluruh batang dianggap tidak bergoyang. Lalu setelah menentukan nilai kekakuan, memunculkan PM rasio dengan cara memilih menu steel design, start steel design, kemudian akan muncul profil batang masing-masing, kemudian setelah itu diklik opsi design info, akan muncul gambar seperti pada PowerPoint berikut ini. Apabila sudah didapatkan PM rasio kurang dari 1, seperti pada gambar ini, maka dirasa portal yang dimodelkan pada SAP 2000 sudah aman. Pada portal kami didapatkan untuk kolomnya sendiri seluruhnya kurang dari 0,5, bahkan kecil, yaitu menyentuh angka 0,0. Kemudian untuk baloknya sendiri cukup kecil, yaitu sekitar angka 0,5. Maka dapat disimpulkan untuk pemodelan SAP sendiri, portal 2 dimensi pada KV Silol cukup aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perancangan kolom. Terdapat 3 poin yang akan kami analisis, yaitu diantaranya desain terhadap lentur, desain terhadap tekan, dan desain terhadap interaksi tekan dan lentur. Untuk perhitungannya, kami menggunakan SNI 1729 tahun 2020 mengenai spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Dan untuk analisis yang kami ambil yaitu pada kolom bagian kiri bawah. Yang pertama yaitu analisis desain terhadap tekan. Di SNI kami mengambil SNI 1729 pada bab E spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Langkah-langkah perhitungan yang kami lakukan, yang pertama yaitu menentukan properties, yang kedua menentukan batang kompak atau langsing, yang ketiga mencari AG perlu, yang keempat tinjauan batas lentur, yang kelima tinjauan batas torsi, dan yang terakhir yaitu daya dukung nominal struktur tekan non langsing. Profil kolom yang kami gunakan yaitu profil WF 350 x 350 dengan ketentuan sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu menginput data kolom dan menentukan properties. Baik, untuk data kolomnya yaitu panjang kolom kami yaitu sebesar 3.700 mm atau 3,7 meter. Kemudian LB 3.700 mm. Faktor panjang efektifnya 0,86 didapat dari perhitungan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Selanjutnya untuk panjang efektifnya didapat dari rumus faktor panjang efektif dikali dengan panjang kolom, didapat hasil 3.182 mm. Selanjutnya untuk daya tekan beban terfaktor, didapat hasil sebagai berikut. Kemudian faktor reduksi tekan, berdasarkan SNI, kami mendapatkan nilai 0,9 dan radius girasi IMIN sebesar 88,9 mm. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kelangsingan batang. Untuk syarat kelangsingan sayap sendiri nanti didapat dari rumus dari syarat B per TF kurang dari 0,56 akar E per FY. Apabila B per TF kurang dari rumus tersebut, maka batang termasuk komponen tidak langsing. Dan sebaliknya. Untuk web atau badan, syaratnya yaitu untuk komponen tidak langsing yaitu H per TW kurang dari 1,49 akar E per FY.
Dan untuk analisis yang kami lakukan, didapat hasil bahwa batang yang kami analisis yaitu merupakan batang tidak langsing. Dan untuk batas kelangsingan sendiri, batang kami memenuhi persyaratan yaitu K dikali LB per IMIN kurang dari 200. Selanjutnya yaitu mencari AG perlu. Untuk asumsi FCR-nya sendiri menggunakan rumus 2/3 kali FY didapat hasil 160.000 MPa. Kemudian untuk AG perlu dicari dengan rumus PU per FCR dikali sigma C. Didapat nilai sebagai berikut. Dan untuk hasilnya memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu menentukan batas lentur. Untuk tegangan tekuk elastis sendiri, rumus yang kami gunakan yaitu Pi kuadrat kali E dibagi LC per I min kuadrat. Diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian untuk tegangan kritis, apabila FY per FE-nya kurang dari 2,25, maka rumus FCR-nya yaitu 0,658 pangkat FY per FE dikali FY. Apabila FY per FE lebih dari 2,25, maka rumus FCR-nya yaitu 0,877 dikali FE. Dan untuk analisis yang kami lakukan menggunakan rumus yang atas dan didapat hasil sebesar 224,852 MPa. Selanjutnya yaitu menentukan batas torsi. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu mencari H0 dulu dengan rumus H min TF. Kemudian kami menghitung konstanta torsi, bisa disimbolkan dengan huruf J. Untuk rumusnya sendiri yaitu 1/3 dikali 2 kali B kali TF pangkat 3 ditambah H min 2 TF kali TW pangkat 3. Selanjutnya mencari modulus elastisitas geser baja. Kemudian konstanta pilin bisa disimbolkan sebagai CW dengan rumus IY kali H0 kuadrat dibagi 4. Selanjutnya yaitu mencari tegangan tekuk elastis dengan rumus sebagai berikut. Apabila FY per FE kurang dari 2,25, maka rumus tegangan kritis yang kami gunakan yaitu 0,658 pangkat FY per FE dikali FE. Dan didapat hasil FCR sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mencari daya dukung nominal struktur tekan non-langsing. Baik, untuk batas luntur sendiri didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu 224,852 MPa. Kemudian untuk batas puntir sendiri didapat dari perhitungan sebelumnya. Dan tegangan batas yang runtuh duluan dicari yang minimal dari batas luntur dan batas puntir. Didapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mencari kekuatan tekan nominal, bisa disimbolkan sebagai PN dengan rumus FCR dikali AG. Didapat hasil sebagai berikut, kemudian kami bandingkan dengan hasil PN di SAP, dan didapatkan error sebesar 3,03%. Selanjutnya kami cek syarat tekannya. Untuk PU yang kami hasilkan itu kurang dari persyaratannya, sehingga batang kami dinyatakan aman. Selanjutnya yaitu analisis desain terhadap lentur. Rumus yang kami gunakan mengacu pada SNI bab F. Untuk langkahnya yang pertama yaitu menentukan properties dan input data kolom, selanjutnya menentukan batas leleh, kemudian tinjauan torsi tekuk lateral, lalu daya dukung nominal struktur lentur kompak, tinjauan tekuk lokal sayap tekan, dan daya dukung nominal komponen struktur geser. Baik, untuk langkah pertama yaitu menentukan properties dan input data kolom. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, namun di sini ada tambahan yaitu untuk ZX, mencari ZX dan ZY dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya untuk data kolom sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada input momen. Momen di sini berdasar momen yang diperoleh dari analisis SAP. Kemudian yaitu ada momen maksimum beban terfaktor arah Y, arah X, momen 1/4 bentang, setengah bentang, 3/4 bentang, dan gaya geser beban terfaktor.
yaitu FU juga didapat dari analisis sub. Selanjutnya untuk syarat kekompakan sendiri sama syarat kekompakan untuk bagian sayap apabila B per TF kurang dari 0,38 akar E per FY maka batang dinyatakan kompak. Dan untuk web atau badan apabila H per TW kurang dari 3,76 kali akar E per FY maka batang dinyatakan kompak. Selanjutnya yaitu menentukan batas leleh. Kami menganalisis dari sumbu X dan sumbu Y, kemudian mencari ZX perlu dengan rumus ZXP sama dengan M max dibagi FY, diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian kami bandingkan dengan ZX yang sudah tercantum pada data kolom. Kemudian apabila ZX lebih dari ZXP maka profil memenuhi dan profil kami sudah memenuhi persyaratan. Untuk MPX didapat dari rumus FY kali ZX. Sama seperti sumbu Y, namun untuk perbandingannya yaitu menggunakan ZY. Berikutnya mengecek kuat dukung nominal dan struktur kami memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu tinjauan torsi tekuk lateral. Di sini rumus yang kami gunakan sebagai berikut. Ada RTS kuadrat, J, LR, LP, dan kemudian ada momen nominal komponen struktur dengan pengaruh tekuk lateral. Di sini terbagi menjadi tiga rumus sesuai dengan jenis batangnya, yaitu ada batang pendek, sedang, dan panjang. Selanjutnya, kami menganalisis terlebih dahulu untuk H0, kemudian RTS didapat dari rumus sebelumnya, J, LR, dan LP juga didapat dari rumus slide sebelumnya. Selanjutnya untuk faktor modifikasi tekuk lateral, CB juga didapat dari rumus sebelumnya yang tercantum dalam SNI. Selanjutnya untuk tegangan kritis dibandingkan antara LP, LB, dan LR. Dan ketika kami bandingkan ternyata memenuhi persyaratan sebagai bentang pendek. Selanjutnya apabila kami sudah mengetahui bahwa bentang kami adalah bentang pendek, maka rumus MN yang kami gunakan yaitu FY dikali ZX. Dan didapat hasil MN sebesar 598,364 kNm. Dan kami kemudian membandingkan MN hasil analisis SAP, kemudian didapat error sebesar 5,79 kali 10 pangkat 5%. Selanjutnya, daya dukung nominal komponen struktur luntur kompak. Karena MN kurang dari sama dengan MP, maka dipakai MN yang 598,364 kNm, kemudian dibandingkan dengan MN SOP, didapat error sebagai berikut. Kemudian dicek apakah memenuhi persyaratan atau tidak, dan untuk komponen kami memenuhi persyaratan. Selanjutnya, tinjauan tekuk lokal sayap tekan. Berikut rumus yang kami gunakan, yaitu untuk mencari KC, yaitu rumusnya adalah 4 dibagi akar H per TW, dan tidak boleh diambil lebih kecil dari 0,35 maupun lebih besar dari 0,76 dalam perhitungan. Kemudian berikut yaitu tekuk lokal sayap tekan untuk penampang sayap non-kompak dan untuk penampang dengan sayap langsing. Selanjutnya, tinjauan tekuk lokal sayap tekan bisa disimbolkan dengan FLB. Didapat KC sebesar 0,76. Kemudian untuk syarat kelangsingannya didapatkan hasil bahwa struktur kami merupakan struktur kompak. Kemudian dicari momen nominalnya. Karena struktur kami kompak, maka MN-nya 0 untuk yang
sayap non-kompak dan langsing. Kemudian daya dukung nominal komponen struktur geser, rumus yang kami gunakan yaitu Vn sama dengan 0,6 Fy kali AW kali CV1. Rumus tersebut mengacu pada SNI. Kemudian untuk CV1, untuk profil gelas panas yaitu sebesar 1, kemudian dicari geser nominal dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, didapat Vn sebagai berikut, dan Vn sub, kemudian kami bandingkan dengan Vn sub, diperoleh error sebesar min 1,879 kali 10 pangkat min 14%. Kemudian untuk syarat gesernya sendiri kami bandingkan dengan faktor V, reduksi V dikali Vn. Dan didapat bahwa komponen kami aman. Selanjutnya yaitu untuk poin ketiga, desain terhadap interaksi tekan dan lentur. Untuk perhitungan yang kami lakukan yaitu pertama menentukan properties dan input data kolom, menentukan PU dan MU, analisis faktor amplifikasi untuk portal yang tidak bergoyang, kemudian compression capacity of the column, flexural capacity of the column, axial force and bending moment interaction, dan kemudian yang terakhir yaitu check. Yang pertama yaitu menentukan properties dan input data kolom dengan data yang sama seperti data sebelumnya dengan faktor panjang efektif K sama dengan 1,7 kNm. Didapat dari perhitungan yang sudah dijelaskan Saudara Hilmi. Selanjutnya yaitu menentukan PU dan MU dengan hasil kombinasi yang kami gunakan yaitu 1,2 dikali DL plus ADL ditambah 1,6 LL. Didapat nilai sebagai berikut. Nilai ini didapat dari hasil analisis SAP. Selanjutnya, menganalisis faktor amplifikasi untuk portal tidak bergoyang. Pertama untuk PE1. Untuk PE1 selanjutnya untuk PE1 didapat dari rumus Pi kuadrat EI per EI bintang per K1L kuadrat. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk M1 dan M2 diinput dari hasil output sub dengan M1 yaitu merupakan momen minimum dan M2 merupakan momen maksimum. Kemudian untuk CM didapat dari rumus 0,6 dikurangi 0,4 dikali M1 per M2. Selanjutnya untuk B1 diperoleh dengan rumus CM dibagi 1 dikurang alfa PU dibagi PE1. Didapat hasil sebesar 0,8, kemudian untuk B1 yang digunakan yaitu sebesar 1. Selanjutnya untuk MNT, nilai MNT yaitu sama seperti M2 dan untuk PNT sama seperti PU. Dan keduanya didapat dari hasil output sub. Selanjutnya untuk MR, mencari MR dengan rumus B1 dikali MNT ditambah B2 dikali MNT. Diperoleh hasil sebagai berikut dengan error sebesar 1%. Selanjutnya untuk PR diperoleh dari rumus PNT ditambah B2 dikali PLT. Diperoleh error sebesar 1%. Selanjutnya untuk compression capacity of the column, yaitu rumusnya PC sama dengan faktor reduksi dikali PN. Didapat hasil sebagai berikut. Kemudian untuk flexural capacity of the column diperoleh dari MC sama dengan faktor reduksi dikali MN. Diperoleh nilai 394,332 kNm. Kemudian untuk axial force and bending moment interaction diperoleh dari perbandingan PR dengan PC, didapat nilai 0,071, kemudian dicek dan hasilnya memenuhi persyaratan. Selanjutnya untuk
analisis perancangan balok, terdapat 3 poin yang akan kami jelaskan, yaitu desain terhadap lentur, desain terhadap geser, dan cek lanjutan. Balok yang kami tinjau yaitu merupakan balok lantai 1 di bagian kiri. Untuk langkah perhitungannya yaitu menentukan properties, menentukan batang kompak atau langsing, tinjauan kondisi leleh, tinjauan kondisi lateral torsional buckling, daya dukung nominal komponen struktur lentur kompak, tekuk lokal sayap tekan, daya dukung nominal komponen struktur lentur langsing, daya dukung nominal komponen struktur geser, dan cek terhadap lanjutan. Kemudian untuk profil balok, kami menggunakan profil 200 kali 150 dengan ketentuan dimensi sebagai berikut. Kemudian untuk data balok sendiri, sama seperti data sebelum, untuk panjang baloknya yang sudah dijelaskan oleh Saudara Kenneth dengan panjang sebesar 3.700 mm. Kemudian untuk momen-momen yang ada di layar ini didapat dari hasil output SAP. Selanjutnya menentukan batang kompak atau tidak kompak. Dengan syarat kekompakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sama seperti analisis kolom. Dan didapat hasil bahwa struktur kami merupakan struktur batang kompak. Analisis kami berdasar rumus SNI 1729/2020 bab F. Apabila rasio terhadap tebal kurang dari lambda P, maka termasuk kompak. Dan apabila lebih besar, maka tidak kompak. Berdasar hasil analisis, sayap dan badan merupakan elemen kompak. Selanjutnya menentukan batas leleh dengan rumus yang tertera di atas. Kemudian didapat bahwa tinjauan sumbu X dan sumbu Y memenuhi seluruh persyaratan. Kemudian dicari kuat dukung nominal dan didapat hasil bahwa batang kami aman. Apabila ZX lebih dari ZXP, maka profil memenuhi. Apabila ZY lebih dari ZP, maka profil memenuhi. Kemudian apabila MY kurang dari sama dengan faktor reduksi B dikali MPV, maka struktur aman. Kemudian untuk kekuatan lentur nominal harus diperoleh dari nilai terendah keadaan batas leleh maupun plastis dan torsi lateral. Selanjutnya berdasar hasil perhitungan, ZX lebih dari ZXP dan ZY lebih dari ZYP, sehingga profil memenuhi. Selanjutnya yaitu torsi tekuk lateral. Rumus yang kami gunakan antara lain untuk faktor modifikasi tekuk lateral bisa disimbolkan dengan CB. Rumus ini didapat dari SNI. Kemudian untuk tegangan kritis FCR juga didapat dari SNI. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan pada analisis kolom, kami juga menghitung RTS kuadrat, J, LR, LP, dan menentukan jenis bentangnya, apakah bentang pendek, sedang, atau panjang. Kemudian di input perhitungannya menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk faktor modifikasi tekuk lateral menggunakan CB dengan rumus yang sudah saya jelaskan. Tegangan kritis juga menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya dibandingkan nilai LP, LB, dan LR. Dengan hasil LP kurang dari LB dan LB kurang dari LR, maka batang kami termasuk kategori bentang sedang. Untuk bentang sedang, rumus MN yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya kami mencari momen nominal dan didapat hasil sebesar 159,561 kNm. Rumus didapat dari SNI pada bagian F4. Komponen struktur profil I lain dengan badan kompak atau non-kompak yang melentur terhadap sumbu mayornya.
Berdasar hasil perhitungan LP kurang dari LB dan LB lebih dari LR, maka bentangnya sedang dengan MN sebesar 159,561 KNM. Selanjutnya untuk daya dukung nominal komponen struktur lentur kompak, karena MN lebih dari MP, maka nilai yang digunakan yaitu MP sebesar 73,809 KNM. Selanjutnya dikalikan dengan faktor reduksi dan didapat hasil 66,42. Kemudian dibandingkan dengan MN yang diperoleh dari output sub, didapatkan error sebesar 0,0000 sekian. Baik, dibandingkan dengan MP, jadi antara MP dan MN dibandingkan, kemudian diambil yang terkecil, selanjutnya dibandingkan dengan MN sub, diperoleh error yang sudah saya jelaskan, dan struktur lentur kami merupakan struktur lentur kompak yang aman. Kemudian analisis lokal sayap tekan. Analisis ini berdasar SNI pada bagian F3, komponen struktur profil I simetris ganda dengan badan kompak dan non-kompak atau sayap langsing yang melentur terhadap sumbu mayornya. KC didapat dari rumus yang sudah dijelaskan pada awal saya presentasi, kemudian didapatkan hasil bahwa flange merupakan struktur kompak. Kemudian mencari daya dukung nominal komponen struktur geser dengan rumus Vn sama dengan 0,6 FY/AW CV1, dan untuk badan komponen struktur profil I gelas panas dengan H per TW kurang dari sama dengan 2,24 akar E per FY, maka faktor reduksinya yaitu 1 dan CV1 yaitu 1. Kemudian rumus Vn didapatkan sebesar 172,8 KNM, kemudian dikalikan dengan faktor reduksi dan dibandingkan dengan Vn sub, kemudian diperoleh error sebesar sekian. Kemudian cek terhadap lanjutan dengan kombinasi ASD. Untuk batas lanjutan maksimum diatur dalam SNI. Untuk balok pemikul dinding atau finishing yang getas, beban tetapnya yaitu L per 360. Dan menggunakan analisis manual dengan rumus L per 360 didapat Y izin sebesar 0,014 meter. Kemudian untuk lanjutan sub, kami menganalisis seluruh beban kombinasi, kemudian untuk lanjutannya diperoleh hasil sebagai berikut, dan kami bandingkan dengan Y izin, dan diperoleh hasil bahwa struktur kami untuk seluruh kombinasi beban aman. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sambungan. Boleh next. Jadi untuk sambungan kami memakai titik yang sudah kami lingkari, yaitu di join pada kiri pada lantai 1. Jadi untuk step yang pertama setelah menentukan titik, step kedua adalah menentukan PU, MU, dan VU. PU, MU, dan VU ini kami dapatkan dari hasil analisis di SAP. Kemudian step 3 adalah menentukan material dari baut yang akan digunakan. Jenis baut yang akan kami gunakan adalah A325M dengan diameter baut 22 mili dan luasnya dapat kita cek dengan rumus 1/4 di diameter baut kuadrat. Kemudian juga jarak ke paling atas aku ambil 30 mm dan juga jumlah baut yang kami gunakan adalah 6 buah dengan diameter lubang sebesar 24 mm. Acuan-acuan tersebut ini kami menggunakan SNI 1729 tahun 2020
spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Kemudian setelah menentukan jenis baut yang akan digunakan, kita juga akan menentukan material dari plat baja yang akan digunakan. Jenis baja yang kami gunakan adalah BJ37 dengan karakteristik seperti sekian, FY 240 MPa, FU 370 MPa, kemudian lebar dan tinggi kami sesuaikan dengan ukuran baut yang kami gunakan, yaitu 200 × 150 mm. Untuk B aksen menggunakan rumus yang telah tertera, yaitu 0,75B sehingga didapatkan 112,5. Untuk B aksen sendiri memakan lebar luasan tekan. Untuk tebal plat kami asumsikan sebesar 19 mm. Untuk step kelima, yaitu yang pertama menentukan jarak vertikal baut. Jarak vertikal baut dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang terdapat pada layar, yaitu H dikurangi 2 IC dibagi N/2 dikurangi 1. Dan juga untuk menentukan lebar luasan tarik dapat dicari menggunakan rumus 2 dikalikan AB dibagi dengan S. S ini merupakan jarak vertikal dari baut. Kemudian kita juga perlu menghitung garis netral dengan menggunakan rumus ABC yang sudah kita pelajari di kelas. Kemudian kita akan memilih nilai X antara X1 atau X2 yang memenuhi syarat. Nah, melalui analisa yang telah kami hitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel, didapatkan angka-angka sekian, yaitu dengan jarak vertikal baut atau S sebesar 70 mm, lebar luasan tarik sebesar 10,86 mm. Kemudian untuk rumus ABC sendiri, kami breakdown, kami hitung satu persatu dulu menjadi ABC seperti yang tertera sekian, dan baru kami masukkan ke dalam rumus sehingga ketemu X1 dan X2. Namun kita pilih yang paling masuk akal karena X1 hasilnya 290 sehingga tidak memenuhi syarat karena panjang balok kami hanya 200 mm, maka kami menggunakan X2 sebesar 152 mm. Untuk step 6, yaitu menentukan tegangan lentur yang terjadi, yaitu dengan menggunakan rumus sigma 3 dan juga sigma 1. Untuk rumus sigma 3 dan sigma 1 dapat dilihat pada layar, sehingga ketika kami memasukkan dalam perhitungan di Microsoft Excel didapatkan nilai-nilai sekian, yaitu sigma 3 sebesar 101,25, sigma 1 sebesar 325,87, dan sigma 2 ketemu 261,8 MPa. Kemudian, untuk jenis baut, kita akan menggunakan ulir yang di ruang bidang geser, sehingga berdasarkan SNI 1729 tahun 2020, didapatkan kekuatan tarik nominal atau FNT sebesar 620 MPa, dan juga kekuatan geser nominal pada sambungan tipe tumpu atau FNV sebesar 469 MPa. Kemudian kita juga harus menentukan gaya yang dipikul baut teratas yang paling besar, yaitu TU. TU sendiri dapat kita cari dengan persamaan mengkali lebar luasan tarik dikalikan dengan S dan dikalikan dengan sigma 2. Kemudian untuk gaya yang dipikul satu baut pada baris teratas dapat dicari dengan setengah TU. Kemudian untuk kekuatan tarik rencana satu baut dapat kita cari dengan rumus yang berada di kiri layar, yaitu 0,75 dikalikan dengan FNT dikalikan dengan AB. 0,75 ini merupakan koefisien faktor, dan juga pada akhirnya kita harus mengecek keamanan terhadap gaya tarik terjadi, yaitu TU1 harus lebih kecil dari TN yang sudah dijadikan faktor pengaman. Dapat dilihat dari hasil hitungan kami, ditemukan sebesar TU sebesar 199 kN, TU1 sebesar 99 kN, dan TJ sebesar 176,761 kN. Kemudian untuk pengecekan TU1
dinyatakan aman karena TO1 masih berada di bawah TD. Untuk efisiensi kekuatan tarik ditemukan sebesar 56%, yaitu dari hasil TO1 dibagi dengan TD. Kemudian, kita akan menentukan gaya geser yang akan dipikul oleh baut. Gaya geser yang dipikul oleh baut akan ditentukan dengan persamaan VU1 sama dengan VU dibagi N. N sendiri merupakan jumlah baut yang awalnya kami tentukan, yaitu 6 buah. Untuk kuat geser rencana untuk satu baut dapat dilihat menggunakan persamaan yang ada di layar, yaitu VD sama dengan faktor dikali FNP dikalikan AB. Kemudian kita cek sekali lagi keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi, yaitu VU1 harus kurang dari VD. Dan akhirnya ditentukan rasio gaya geser. Berdasarkan perhitungan yang sudah kami laksanakan, ditemukan VU1 sebesar 9,85 kN dan juga VD sebesar 106,05 kN, sehingga dinyatakan aman dan ditemukan rasio geser sebesar 9%. Kemudian, kita harus menentukan gaya geser yang dipikul keseluruhannya oleh baut, yaitu dengan menghitung kuat tumbuh rencana. Kuat tumbuh rencana dapat dihitung dengan menggunakan rumus RT, faktor dikalikan 1,2 dikalikan IC, dikalikan tepat berat, dan dikalikan dengan FUP. Dengan syarat, RT harus di bawah persamaan yang dapat pada layar. Setelah itu, kita juga harus mengecek keamanan baut terhadap gaya tumbuh yang terjadi, yaitu VU harus lebih kecil dari sigma RD yang telah dijumlahkan. Dan juga setelah itu kita tentukan rasio gaya tumbuh yang terjadi, yaitu VU dibagi sigma RD. Nah, kemudian kita analisis perhitungannya, didapat untuk RD12, maksudnya ada baut untuk 12, bisa kembali ke slide sebelumnya, Mas Ilmi. Baut 12 maksudnya adalah baut yang paling atas, kemudian disusul baut 34 yang berada di tengah, dan baut 56 yang terdapat di paling bawah. Didapat untuk RD untuk baut 1 dan 2 sebesar 113.886 Newton. Kemudian untuk RD 3, 4, dan 5, 6 sama karena memiliki jarak antara baut yang sama, IC-nya sama sebesar 291.042 Newton. Namun, karena syarat RD hanya sebesar 278.388 Newton, maka RD yang akan digunakan adalah RD 278.388 Newton. Sehingga untuk sigma RD, yaitu RD 12 sebesar 113.886, kita kalikan 2 karena terdapat 2 baut, dan juga yang 278.388 Newton, kita kalikan 4 karena terdapat 4 baut. Kemudian hasilnya kita bagi 1000 supaya menjadi kilonewton dan didapat hasil sebesar 1341,3 kilonewton. Kemudian kita cek dengan VU yang sudah kita hitung pada step 2 dan dinyatakan untuk aman untuk gaya tumbuh baut. Dan juga untuk rasio gaya tumbuh dapat dicari sebesar 4%. Kemudian untuk step terakhir sebelum penggambaran, yaitu kita harus mengecek dengan parameter FRV dan FNT. Dapat kita lihat bahwa FRV didapat dari VU1 bagi AB. Kemudian untuk FNT dicek dengan persamaan 1,3 FNE dikurangi FNT dibagi FNV yang sudah diberikan oleh faktor dikalikan dengan FRV, namun harus lebih kecil sama dengan dari FNT. Setelah itu kita harus membandingkan antara FNT dengan F% NT. Sehingga kita bisa menentukan FNT mana yang kita gunakan. Kita juga dapat menentukan mana yang lebih menentukan, tarik atau kombinasi tarik geser. Kemudian kita ulangi menggunakan FNT yang berdasarkan poin 11.3. Kita ulangi untuk step 8.3 hingga step 8.5.
Berdasarkan perhitungan, kita menentukan bahwa FRV sebesar 25,9 MPa dan FNT sebesar 748 MPa. Kemudian, karena FNT lebih kecil daripada FNT aksen lebih kecil daripada FNT, maka kita akan menggunakan FNT yaitu 620 MPa, sehingga dapat disimpulkan tarik lebih menentukan dalam kasus baut kami. Kemudian untuk TD bisa kita cari juga sehingga didapat hasil besar 176 kN. Kemudian kita cek ulang lagi seperti step 8 tadi, TU-nya masih aman dan juga dicari untuk faktor rasio kuat tarik nominal sebesar 56%. Kemudian inilah gambar dari sambungan kami. Yang kiri merupakan dari tampilan depan, balok untuk ukuran 200 kali 150 dengan 6 baut. Yang kiri merupakan tampilan dari samping, di mana terlihat dapat 2 plat yang disatukan oleh baut kita. Untuk dimensinya sudah kami sesuaikan dengan SNI. Demikian presentasi dari kami, kelompok 11C untuk tugas struktur baja. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan semoga materi ini berguna bagi para penonton. Terima kasih dan selamat siang.